Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Puluhan mahasiswa menggelar aksi pernyataan sikap menolak dilakukan rakyat dan wilayah total menyuruh wilayah Indonesia, terkhusus pada BMC Kerakyatan, kita membuka seinklusif mungkin, seterbuka mungkin, untuk seluruh komponen masyarakat sipil untuk turun ke jalan pada besok 22 Agustus 2024. Kita akan coba menolak karena tadi sore telah disahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Sementara itu, usai pelaksanaan aksi pernyataan, aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya menyiapkan sejumlah pengamanan. Aparat kepolisian memasang barikade pengamanan di depan gedung DPR RI. Sebelumnya, Badan Legislatif DPR RI melakukan revisi putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan pilkada dan syarat usia calon kepala daerah. Dari Jakarta, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Sehari usai putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas parpol pengusung, DPR langsung gerak lincah dan cari celah. Badan Legislasi DPR membuat panja merevisi Undang-Undang Pilkada. Hujan interupsi dari fraksi PDIP diabaikan. Threshold sudah terang benderang diatur dalam putusannya. Artinya pasal 40 tersebut tinggal dia masukin aja. Kan logika berpikirnya nggak masuk. Bayangkan parpol yang sudah punya kursi, derajat kualifikasinya kan lebih tinggi, ya, dibuat persyaratan yang lebih sulit daripada parpol yang nggak punya seat. Panja dikebut seharian dan dalam waktu superkilat 7 jam. 8 fraksi kecuali PDI Perjuangan sepakat revisi Undang-Undang Pilkada disahkan di rapat paripurna hari ini. Kedua revisi Undang-Undang Pilkada yaitu pertama, syarat usia calon kepala daerah minimal 30 tahun saat pelantikan. Ini artinya mementahkan putusan MK yang menyebut syarat usia 30 tahun saat penetapan calon. Kedua, DPR juga menambahkan nomenklatur ambang batas parpol sesuai DPT hanya untuk parpol yang tidak memiliki kursi DPRD. Sementara parpol parlemen tetap mengacu pada ambang batas minimal punya 20% kursi DPRD. Dua putusan DPR tersebut berimplikasi pada dua hal. Memuluskan putra Jokowi Kaisang Pangarep maju sebagai Cawagup Jawa Tengah karena sudah berusia 30 tahun saat pelantikan Januari 2025. Kesepakatan DPR sekaligus menjegal upaya PDIP mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. PDIP yang hanya memiliki 14% suara tidak bisa mengusung Anies tanpa dukungan parpol lainnya. Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, bukan Pak Ketua, kita mau menyampaikan dulu Pak Ketua. Tak hanya di DKI Jakarta, akal-akalan DPR mementahkan putusan MK juga membuat ratusan daerah menghadapi kasus kota kosong atau calon boneka di Pilkada. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki.
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas dukungan untuk calon kepala daerah, Partai Buruh mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024. Namun sebagai partai non-parlemen, Partai Buruh tidak bisa mengusung mantan gubernur Jakarta periode 2017-2022 tersebut sendirian. Partai pimpinan Said Iqbal ini harus berkoalisi dengan parpol lain. Mendukung Pak Anies untuk didukung menjadi gubernur DKJ, dan hari ini momen yang tepat kita bisa mengusung. Tentu kami tambah semangat, Partai Buruh tambah semangat untuk mendukung Pak Anies karena Pak Anies adalah pilihan buruh. Sebelumnya Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan uji materi Undang-Undang Pilkada ke MK. MK mengabulkan gugatan dengan menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah yang awalnya didukung minimal 20% parpol pemilik kursi di DPRD diubah menjadi 6,5% sampai 10% dari total suara sah, disesuaikan dengan jumlah DPT di wilayah terkait untuk partai non-parlemen. Dari Jakarta, Rizky Ival, iNews, melaporkan. Jadi kita harus lebih pandai lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang itu. Pidato Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia ini membuat geger saat mengingatkan kader Partai Golkar jangan main-main dengan Raja Jawa. Ucapan ini pun menimbulkan asumsi dan penafsiran. Namun saat dicecar, Bahlil membantah dan menegaskan ucapannya hanya canda politik. Oh enggak, candaan politik aja, canda-candaan politik itu, bukan statement politik ya. Canda-canda politik. Sementara saat penutupan Munas Partai Golkar, Presiden Joko Widodo hadir mengenakan baju kuning. Namun dalam Munas kali ini mantan Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya Erlangga Hartarto tidak terlihat hadir. Padahal sinyal Bahlil akan menggantikan Erlangga sempat dibocorkannya saat mereka berada di IKN dan menyindir soal kursi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Video rekaman CCTV seorang babysitter diduga telah melakukan kekerasan terhadap seorang balita anak majikannya. Terlihat di dalam video pengasuh tersebut menggigit kaki korban hingga berteriak dan menangis.
Kejadian ini terjadi Jalan Perum, Bukit Sejahtera, Blok AK 03 Ilir Barat 1 Palembang. Usai melakukan kekerasan tersebut, kini pelaku kabur. Menurut ibu sang balita, babysitter tersebut bernama Ismawati. Baru 1 bulan bekerja di rumahnya namun sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Saat kejadian, dirinya selalu sedang tidak ada di rumah. Saat ditanya kenapa ada lebam di kaki anaknya tersebut, pelaku menjawab digigit nyamuk. Namun baru ketahuan setelah dilihat dari CCTV, pelaku langsung kabur membawa barang-barangnya pergi. Dan di telepon handphonenya sudah tak bisa dihubungi. Baru sebulan, Mbak. Baru sebulan, dia pegawai baru sebulan. Itu juga kenalnya dari Pak Mama. Jadi kemarin Doni di yayasan. Katanya dia kebetulan kemarin kan aku lagi cari pegawai, Mbak. Jadi 14 yayasan itu Doni 14 hari sudah pegawai. Nah, terus kata Pak Mama kalau nak pegawai di sini kebetulan dia lagi cari tempat pegawai kan. Dia masuk pegawai di sini. Dia cuma ngomong kalau ini balik ke Prabu, Jando, Atas kejadian ini, anak balitanya mengalami trauma dan tak mau ditinggal di rumah lagi. Dan kasus dugaan kekerasan menimpa anaknya tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Sabu seberat 1 kg senilai 600 juta rupiah diamankan dan digagalkan peredarannya oleh Satres Narkoba Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Digagalkannya peredaran sabu sebanyak 1 kg itu atas informasi masyarakat jika akan ada transaksi jual beli sabu dalam jumlah besar. Barang haram itu rencananya akan diedarkan ke wilayah Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir. Namun naas saat pengedar sabu berinisial P ini akan mengantarnya kepada kurir justru tertangkap anggota polisi. Di hadapan petugas, pelaku pun mengakui perbuatannya. Sabu tersebut ia dapat dari seseorang di Kecamatan Sungai Pinang yang saat ini dalam pengejaran polisi. Tersangka pun mengaku jika ia sudah 2 kali menjadi pengedar sabu dengan upah 1 juta rupiah setiap kali pengantaran. Jadi berawal dari informasi yang oleh personel Sat Narkoba bahwasannya akan ada pengiriman sabu-sabu ke daerah Tanjung Raja, dilakukan penyelidikan oleh anggota, kemudian begitu ditemukan motor yang dicurigai dihentikanlah dan dilakukan penggeledahan. Ditemukanlah di situ narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 1 kantong seberat 1 kilogram. Kini tersangka sudah mendekam di tahanan Mapolres Ogan Ilir dan terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Bayu Anggara 22 tahun meninggal dunia usai dihabisi nyawanya oleh rekan kerjanya bernama Hendra Jaya 30 tahun pada Minggu. Menegur kepada pelaku. Selanjutnya pelaku mengalah, lari untuk menghindar, namun kembali lagi ketemu dan selalu untuk korban sempat berkata bahwa kita selesaikan pada saat kita pulang. Jadi selisih paham dan terjadi pemukulan terhadap tersangka dan tersangka membalas dengan menusuk. Dari Lubuk Linggau, Sudirman iNews melaporkan. Kejati Sumsel dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengumumkan penyerah terimaan sejumlah aset milik Pemprov Sumsel yang berhasil diselamatkan atau diambil kembali dan dapat dimanfaatkan pemerintah Sumatera Selatan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi untuk pembangunan di Sumsel. Tidak tanggung-tanggung sekitar Rp284.236.555.600 nilai aset yang berhasil terselamatkan.
hasil kerjasama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam penanganan penataan aset milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sebelumnya dikuasai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyelamatan aset milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan oleh Kejaksaan Tinggi dilakukan dengan metode penyelamatan secara preventif yang dilaksanakan Asisten Bidang Perdata Tata Usaha Negara dan dilakukan secara represif yang dilakukan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus. Fungsi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan adalah menyelamatkan, melakukan penataan aset-aset sehingga aset dari Pemprov bisa dijaga dan terjaga dari para pihak, khususnya mafia-mafia tanah. Tadi Pak Kejati sudah menyampaikan diserahkan 2 aset, yaitu mobil kemudian dan rumah di Seluduk Putih. Ini adalah bagian dari proses penataan aset yang kita lakukan. Tidak hanya ini saja, ada proses yang akan terus yang kita lakukan secara bersama-sama nanti dengan Kejaksaan. Untuk mewujudkan rencana pembangunan Masjid Sriwijaya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk melakukan kajian agar berkelanjutan rencana pembangunan Masjid Sriwijaya tetap dilakukan pembangunannya dengan berbagai opsi dan dengan petunjuk dan hasil kajian Kejaksaan Tinggi sebagai dasar pembangunannya. Dari Palembang, Muhammad Rizal Fahlevi, iNews melaporkan.